Kali ini saya ingin membahas negara mana yang dapat menerapkan MMT atau Modern Monetary Theory atau Modern Money Theory. Syarat utama MMT adalah negara tersebut harus berdaulat secara moneter atau memiliki sovereign currency. Sovereign currency yaitu negara yang mencetak mata uangnya sendiri dan menerima mata uang tersebut sebagai alat pembayaran yang sah. Mencetak mata uang sendiri dalam MMT ini ditekankan kepada mata uang yang dicetak oleh bank sentral negara tersebut. Pengakuan mata uang sebagai pembayaran diakui dengan diterimanya uang tersebut sebagai penerimaan pajak. Banyak negara yang memiliki sovereign currency, bahkan mayoritas negara di dunia ini memiliki sovereign currency. Ada Amerika Serikat dengan US dollarnya, ada Australia dengan dolar Australianya, ada Inggris dengan pound sterling, ada Jepang dengan yen, ada Cina dengan yuan, atau bahkan Indonesia dengan rupiahnya. Mengapa MMT hanya dapat dilakukan pada negara yang berdaulat secara moneter atau sovereign currency? MMT menekankan adanya kerjasama antara pemerintah atau Kementerian Keuangan atau Treasury dengan bank sentral negara tersebut. Katakan suatu negara ingin mengurangi pengangguran. Kemudian MMT dijalankan, negara tersebut, pemerintah negara tersebut menaikkan defisit anggarannya, menaikkan utang, menerbitkan surat utang atau obligasi yang kemudian di sini bank sentral membeli obligasi ini secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian dari uang yang diterima oleh pemerintah ini digunakan untuk menjalankan program-program tadi untuk mengurangi pengangguran dengan sumber daya yang dianggap memadai untuk melaksanakan program tersebut. Mungkin ada yang bertanya, bukankah bank sentral itu independen? MMT berargumen bahwa bank sentral itu sebenarnya tidaklah independen. Presiden secara historis terbukti bahwa ketika suatu pemerintah menaikkan defisit, ketika pemerintah menaikkan uang, bank sentral itu mengakomodasi dengan membeli surat utang pemerintah tersebut. Nah, kerjasama inilah yang tidak dimiliki oleh negara-negara yang bukan sovereign currency. Contoh paling terkenal adalah negara-negara yang tergabung dalam Eurozone atau negara-negara di Eropa sebanyak 19 negara yang menggunakan mata uang euro. Dalam Eurozone, induk bank sentralnya adalah ECB atau European Central Bank. Berbeda misalnya dengan Amerika Serikat yang memiliki bank sentralnya sendiri, yaitu The Fed, atau Indonesia yang memiliki Bank Indonesia. Akibatnya MMT tidak bisa dijalankan. Inilah yang menjadi masalah ketika terjadi krisis di negara-negara Eropa Selatan yang merupakan bagian dari Eurozone seperti Yunani dan juga Portugal. Ketika negara-negara ini mengalami krisis, mereka membutuhkan kenaikan government spending, belanja negara. Ketika mereka ingin menaikkan belanja negara, mereka harus menaikkan defisit, kemudian mereka harus menaikkan utang. Nah, disinilah mereka tidak dapat melakukannya. Karena untuk menjual obligasi ini ke ECB harus melalui persetujuan, melalui kesepakatan daripada Eurozone. Jadi, MMT hanya dijalankan di negara-negara sovereign currency. Salam berpikir ulang.